Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi walladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin afdhalil anbiya'i wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Inna Allaha indahu ajrun azim. Sadaqallahul azim. Hadirin ya masyarakat Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayahnya kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Untuk itu marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya melaksanakan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, khutbah singkat ini akan bertemakan tentang ciri manusia berkualitas dalam konsep Rasulullah dan ciri manusia yang sukses dalam konsep Al-Quran. Tentu kalau dijelaskan secara panjang akan memakan waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu saya menjelaskan intinya saja. Hadirin rahimakumullah, manusia berkualitas itu manusia yang baik. Ada tiga ciri manusia yang baik. Yang pertama, khairun nas itu adalah manusia yang baik. Yang pertama, manusia yang umur yang panjang, amalnya baik. Panjang umurnya, amalnya baik. Kebalikannya berarti umurnya pendek, amalnya jelek. Ciri yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia. Tentu bisa dicerna sendiri oleh kita semua. Bagian orang yang baik itu orang yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya dan berguna untuk orang banyak. Yang ketiga, ciri orang yang berkualitas itu adalah man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini sangat luar biasa, saudara. Ketiga ciri ini ada kaitannya dengan konsep Al-Quran tentang orang yang sukses. Orang sukses dalam Al-Quran disebut al-faizun. Faiz, dia kata faza. Faizun itu punya makna menang atau kemenangan, bisa juga artinya keberuntungan, bisa juga artinya kebahagiaan. Lalu yang mana kita ambil? Tiga-tiga. Kemenangan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Menang, beruntung, bahagia. Orang yang menang, beruntung, dan bahagia itulah orang yang sukses.
Kebalikannya orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang rugi, orang yang sengsara. Kebalikannya. Dalam konsep Al-Quran, orang yang sukses itu yang al-faizun tadi dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 20. Sebenarnya ini saya keterkaitan dengan ayat 19 dari asbabun nuzulnya, tapi kalau dijelasin terlalu panjang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pertama. Wa hajaru, orang yang berhijrah. Wa jahadu, dan orang yang berjihad, orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya. Saudara, kata kunci pada ayat ini adalah kata jahadu, bentuk fi'il madhi yang mendapat waw jamak dari kata jahada. Dari sudut akar kata, menurut ilmu bahasa, sebuah kata yang dibentuk dari kata dari huruf jim, ha, dan dal itu punya makna kesulitan dan kekuatan dari segi makna bahasa. Lalu secara leksikologi, bahwa makna jahada itu adalah mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk menghasilkan apa yang dicita-citakan. Itu jihad namanya ya. Orang sekarang alergi kalau disebut kata jihad, kayaknya artinya perang. Dalam konteks awal boleh kita artikan perang zaman Nabi, atau dalam tahun 45 mungkin ini bisa berarti perang membawa senjata. Tapi ingat, Quran itu berlaku sepanjang zaman. Tekstual ayat mungkin perang membawa senjata, tetapi secara kontekstual, saudara, tidak selalu jihad itu maknanya membangun senjata perang. Boleh jadi memang maknanya perang, tapi tidak selalu perang fisik. Sekarang kan negara kita aman, paling banter kita sedang perang strategi. Itu urusan politikus, bukan urusan kita, orang kampung. Bagi kita yang penting memahami jihad, usaha sungguh-sungguh mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan kita untuk mengejar cita-cita kita yang sedang kita perjuangkan sekarang ini masing-masing pribadi kita. Bagaimana kita berjuang, berperang, memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, dan memerangi keterbelakangan. Itu yang paling penting sekarang, Mak. Mari kita berpikir secara kecil saja, nggak usah berpikir terlalu luas. Mari kita berpikir pribadi sebagai kepala keluarga. Kalau seorang kepala keluarga berpikir untuk bisa mengerahkan segala kekuatan dan kemampuannya untuk menghasilkan cita-cita keluarganya, memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, dan memerangi keterbelakangan, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang sejahtera. Sayangnya kepala keluarga cara yang berpikir bagaimana cara yang mengentaskan kemiskinan keluarga, daripada bagaimana cara kita merubah kehidupan, bisa memerangi kebodohan. Bagaimana kita bisa merubah, memerangi keterbelakangan keluarga kita. Kalau kepala keluarga semua berpikir begitu, semua orang maju, saudara. Semua orang maju. Bagaimana kita lari dari kemiskinan?
Bagaimana kita lari dari kebodohan? Kalau orang tuanya merasa bodoh, anak gua nggak boleh bodoh. Begitu. Itu berpikirnya seharusnya begitu. Orang tuanya boleh kuli manggur, tapi anak gua harus jadi pengusaha. Itu begitu saja. Orang tuanya boleh jadi tukang kuli nyuci, tapi anak gua harus jadi bos laundry. Begitu berpikirnya, merubah pemikiran kita. Jangan jalan di tempat kita berpikirnya. Mungkin jika sedikit seorang RT harus berpikir bagaimana di RT-nya mengentaskan kemiskinan, bagaimana mengentaskan kebodohan, bagaimana mengentaskan keterbelakangan di tingkat RT. Begitupun tingkat RW, begitupun di tingkat desa. Bagaimana kepala desa berpikir, berjuang mengerahkan segala kemampuan dan dayanya untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan. Bagaimana seorang kepala desa bisa membebaskan masyarakatnya dari kebodohan dan keterbelakangan. Sayangnya jarang kepala desa yang berpikir memikirkan rakyatnya. Sayangnya itu. Kenapa banyak kepala desa yang jarang mikirin rakyatnya? Kalau kita pikir, kalau saya pikir pelan-pelan, yang salah bukan kepala desa, kita rakyat yang salah. Kenapa waktu milik kita dibayar 200.000 untuk 6 tahun? Siapa yang bodoh? Kita yang bodoh, saudara. Gua kalau milik bayar 200.000, gua nggak nyodok. Akhirnya dia tidak pernah memikirkan rakyat. Maka begitu dia jadi, yang terbayang pertama adalah bagaimana gua ngulangin modal. Jangan nyalahin kepala desa kalau dia tidak membangun rakyatnya. Salahkan diri kita masing-masing. Kalau seorang berpikir bagaimana mengentaskan kemiskinan di rumahnya, di keluarganya, bagaimana memikirkan mengentaskan kemiskinan di desanya, di kabupatennya, di provinsi, di negara ini, saya pikir akan sukses semuanya. Ya. Oleh karena itu, mari kita berpikir lokal saja untuk mengembangkan, memajukan bangsa ini. Kita berpikir sederhana saja. Mari kita tingkatkan keluarga kita. Saudara, mengentaskan kemiskinan, memerangi kebodohan, itu Almarhum Kiai Nur Alim punya konsep begini. Dulu beliau itu adalah orang yang perang mengambil senjata juga. Lalu setelah mereka, beliau berpikir bagaimana memerangi kebodohan. Oleh karena itu beliau punya konsep, di sebuah kampung di mana ada masjid, di situ harus ada madrasah. Itu. Coba lihat, ini konsep Almarhum Kiai Nur Alim. Coba lihat di mana. Ya. Kita tinggal jalan, kita tinggal ngikutin. Di mana ada masjid, di situ ada madrasah. Pasti itu adalah pengikut Kiai Nur Alim. Karena beliau beranggapan masjid itu ibarat lumbung, madrasah sawahnya. Nah, nggak diisinya ini masjid lumbung kalau sawahnya nggak ada. Supaya lumbung ada isinya, maka sawahnya harus dibuang. Itu madrasah. Ini sebuah pemikiran yang sangat luar biasa, saudara. Sekarang kita tinggal terusin pemikiran itu. Bagaimana masjid ini nanti ke depan ada yang ngisi. Jangan sampai masjid yang bagus nanti isinya kosong ke depan. Hadirin rahimakumullah. Yang terpenting bagi kita sekarang, konsep Al-Faizun itu kita kembangkan untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh kebahagiaan, dan untuk memperoleh keberuntungan. Jadi keberuntungan, kemenangan, dan kebahagiaan itulah orang sukses, saudara. Dimulai dari keluarga. Ibda binafsi. Semua kepala keluarga harus berpikir, saya harus memajukan keluarga saya.
Saya harus membuat keluarga saya lebih hebat dari saya. Saya harus membuat anak-anak saya lebih hebat dari saya, baik dari sudut ekonomi, ilmu, dan tentu saja keyakinan. Allah berpesan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim wa yattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan, hendaknya mereka merasa khawatir. Hendaklah kita merasa khawatir kalau kita meninggalkan anak cucu kita dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Kalau kita siapkan keyakinan mereka, iman mereka disiapkan, kemudian ilmu mereka disiapkan, kesejahteraan mereka disiapkan, insya Allah apapun yang menghadap mereka jangan sanggup menghadapi semua tantangan zaman ini. Yang harus kita perhatikan, saudara, Rasulullah bersabda, adibu awladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu karena mereka diciptakan Tuhan untuk hidup bukan zaman kamu. Artinya, saudara, anak yang dilahirkan pada tahun 2021 ini, mereka bukan untuk menghadapi tantangan hidup tahun 2021, tapi secara psikologis orang disebut dewasa pada usia 25 tahun. Jadi anak yang dilahirkan tahun 2021 harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan hidup 21 tambah 25 tahun 2046. Ada apa tahun 2046? Itu harus kita siapkan anak-anak kita. Oleh karena itu, mari semua kita berpikir untuk bisa mempersiapkan generasi berikutnya supaya anak kita menjadi anak-anak yang beriman, berilmu, serta sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Demikian khutbah singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa bikum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarkum bi amrin bala fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbi bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum was'alun fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.